Boruto yang sedang berjalan memegangi Kusanaginya menjadi sampul halaman chapter 13 kali ini. Dalam sampul halaman itu ada sebuah catatan yang berbunyi, "Teruslah maju, tak peduli apa yang menantimu di ujung sana." Judul chapter 13 ini sendiri adalah Jippo, yang merupakan salah satu nama Shinjutsu milik Otsutsuki Shibai. Di halaman pertama chapter 13, ada sebuah catatan samping editor yang berbunyi, "Boruto tumbang karena peluru iblis Jura. Mampukah dia mengelak dari serangan susulan yang mematikan?" Di panel awal chapter kali ini memperlihatkan Jura yang memandang jauh ke arah Konoha. Dia sedang membidik Boruto untuk membunuh Boruto dengan tembakan laser selanjutnya. Jura berkata, "Orang yang menarik, sayang sekali, kita harus berpisah. Selamat tinggal Otsutsuki Boruto." Tapi sesaat sebelum Jura melepaskan tembakannya, Shinjubag yang ternyata bernama Mamushi muncul di tubuh Jura. Mamushi berkata, "Apa aku mengganggu?" Lalu Jura berkata, "Mamushi, ada apa?" Setelah itu Mamushi memberitahu Jura bahwa Matsuri sudah kembali, dan berdasarkan informasi yang Matsuri dapatkan, dia yakin bahwa Boruto memiliki sekutu yang membantunya. Setelah mendengarnya, Jura merasa semuanya menjadi sangat masuk akal. Dia berkata, "Begitu rupanya, informasi tentang Togedama pun ternyata berasal dari sekutunya itu ya." Saat itu Mamushi melihat Togedama yang sedang Jura pegang. Dia langsung berkata, "Oi, Togedama yang kau bawa ini, jangan-jangan si Hidari itu sudah kalah ya?" Jura tidak menjawab pertanyaan Mamushi. Dia hanya berkata, "Musuh kita bukan orang biasa. Kita kembali dulu. Kita tidak boleh membiarkan Togedama Hidari membusuk." Setelah itu Jura kembali menatap ke arah Konoha sambil berkata, "Otsutsuki Boruto, kau beruntung. Seakan-akan langit berkata padamu untuk tetap hidup. Mungkin ini yang kalian sebut dengan wahyu ilahi." Setelah itu terjadi kilas balik saat time skip. Tepatnya setelah Boruto ditinggal Sasuke yang berubah menjadi pohon. Saat itu Boruto dengan rambut panjangnya sedang bersembunyi dari kejaran para shinobi Konoha. Dia bersembunyi di balik batu dan menghapus cakra miliknya supaya tidak terdeteksi. Karena para shinobi saat itu benar-benar tidak tahu lokasi Boruto di mana. Mereka hanya berkata, "Dia pasti masih ada di sekitar sini. Ayo cepat kita cari." Lalu di tengah kegelisahan Boruto, tiba-tiba seseorang muncul di belakangnya sambil berkata, "Akhirnya ketemu juga kau, Boruto." Boruto pun menoleh dan dia dibuat terkejut karena yang ada di belakangnya dan berbicara kepadanya adalah seekor katak, yang mana itu adalah kata Kashinkoji. Kata Kashinkoji itu berkata, "Sekilas kulihat ada sekitar 20 orang yang mencarimu. Sepertinya kau terpojok ya, Boruto. Tapi kau tidak bisa membunuh mereka yang tidak berdosa." Boruto langsung berkata, "Siapa kau?" Kata Kashinkoji mulai menjelaskan situasinya. Dia berkata, "Tenanglah, aku bukan musuhmu. Kalau aku salah satu dari tim pencari, aku pasti sudah melaporkanmu pada mereka sekarang, dan bukan mengajakmu mengobrol santai seperti ini." Tapi saat itu Boruto masih kebingungan. Kali ini dia berkata, "Katakan, apa maumu?" Kata Kashinkoji berkata, "Pertama-tama, kau harus kabur dari sini. Setelah itu baru kita bicara lagi. Letakkan tanganmu di atas punggung katak." Walaupun sudah mendengar penjelasan katak itu, Boruto masih terlihat ragu. Lalu kata Kashinkoji itu berkata lagi, "Kau tidak punya waktu untuk ragu. Kemanapun tujuanmu, sudah pasti jauh lebih baik daripada situasimu saat ini. Atau jangan-jangan kau takut dengan katak ya?" Setelah itu akhirnya Boruto meletakkan tangannya di punggung katak. Sementara di tempat lain, Kashinkoji mulai memanggil kataknya kembali menggunakan Kuchiyose no Jutsu. Tidak lama kemudian, katak itu bersama Boruto pun muncul di hadapan Kashinkoji. Boruto langsung bertanya di mana tempat dia berada saat itu. Lalu Kashinkoji menjelaskan dengan berkata, "Kita di pinggiran negara angin. Salah satu bekas markas Orochimaru yang ditinggalkan. Selain lokasi aksesnya tidak mencolok, pintu keluar masuknya pun sudah kusamarkan menggunakan genjutsuku. Mereka tidak akan menemukan tempat ini dengan mudah." Lalu Boruto bertanya apakah katak yang menghampirinya tadi adalah alat ninja ilmiah. Kashinkoji langsung menjelaskan dengan berkata, "Secara struktur memang mirip seperti katak asli, tapi itu buatan manusia. Yang tadi berbicara denganmu bukan katak itu, melainkan aku yang mengendalikannya dari jarak jauh menggunakan cakraku." Lalu Boruto berkata, "Kau ini siapa? Kenapa kau tahu tentang aku?" Setelah itu Kashinkoji mengambil potongan topengnya yang rusak, lalu memasang topeng itu di wajahnya sambil berkata, "Kalau begini, apa kau mengingatnya?" Boruto langsung terkejut setelah melihatnya. Dia berkata, "Topeng itu, jangan-jangan kau." Kemudian Kashinkoji mulai memperkenalkan dirinya. Dia berkata, "Aku Kashinkoji, sang manusia buatan yang terlahir dari tangan Amado." Mendengar hal itu, Boruto sangat terkejut dan cukup kesal. Dia berkata, "Kashinkoji, mana mungkin aku lupa. Kau orang yang sudah membunuh Ao Ochang. Kau juga mencoba membunuhku dan Konohamaru Sensei.
Tapi saat itu Kashinkoji tidak menanggapinya dan justru mengkonfirmasi sesuatu kepada Boruto. Dia berkata, ada satu hal yang ingin kutanyakan. Apakah sejak lahir hingga saat ini, kau adalah Uzumaki Boruto? Boruto keheranan mendengar ucapan Kashinkoji itu. Lalu Kashinkoji melanjutkan ucapannya. Dia berkata, aku hanya ingin memastikan. Jawablah dengan jujur. Merasa aneh dengan ucapan Kashinkoji, Boruto balik bertanya, apakah Kashinkoji mengetahui tentang Zeno? Kashinkoji terdiam sejenak, lalu menjelaskan dengan berkata, Zeno ya. Dalam ingatanku, kau adalah Boruto, wadah Ishiki yang kabur dari Kara. Yang ku tahu, Amado dan aku bekerja sama supaya kau bisa kabur dari sana. Tapi itu keliru kan? Tidak banyak yang ku ketahui tentang kekuatan yang kau sebut Zeno itu. Tapi aku paham seperti apa hasil dari kekuatan itu. Pada hari kau diusir dari desa, ingatan orang-orang mengenai dirimu dan Kawaki sudah berubah total. Boruto semakin keheranan mendengarnya. Lalu dia berkata, kenapa bisa? Padahal jelas-jelas ingatanmu juga sudah dipengaruhi Zeno. Tapi kenapa? Kenapa kau bisa memahami situasi sampai sejauh ini secara objektif? Kashinkoji dengan santainya berkata, karena aku sudah tahu sebelumnya bahwa kemungkinan hal ini akan terjadi sangat tinggi. Boruto yang mendengarnya semakin tidak mengerti dengan apa yang Kashinkoji ucapkan. Lalu Kashinkoji mulai meminta maaf atas kejadian sebelumnya. Dia berkata, aku belum menyampaikan permohonan maafku. Walaupun itu demi mengecoh Ishiki, aku tidak punya pilihan selain mematuhi misi dan bertarung melawan kalian. Aku benar-benar minta maaf. Boruto tidak mempermasalahkan hal itu karena dia tahu situasinya. Dia pun berkata, aku juga seorang shinobi. Aku tahu betul betapa pentingnya sebuah misi. Selain itu, rasa frustasi karena tidak bisa menjelaskan posisi kita bukanlah hal baru lagi bagiku, karena aku pun merasakannya. Setelah itu, Kashinkoji mulai menjelaskan situasi dirinya kepada Boruto. Dia berkata, seperti yang sudah kau ketahui, aku dibuat oleh Amado tidak hanya untuk mengalahkan Ishiki, tapi juga untuk menghalangi rencana penanaman pohon Shinju yang bisa menghancurkan planet. Setelah itu terjadi kilas balik dalam kilas balik, yaitu saat Kashinkoji melawan Ishiki, yang menjadi titik balik dari semua kejadian yang terjadi saat ini. Saat itu Kashinkoji sudah terpojok. Dia berkata, kekuatannya melebihi perkiraanku. Karena itu, aku pun mengerti. Setelah berhasil menariknya keluar dari Jigen, maka peranku sudah selesai. Tidak ada rasa takut ataupun penyesalan. Selebihnya, kuserahkan pada Hokage dan yang lainnya. Kupikir aku hanya tinggal menunggu ajalku dengan tenang. Tapi mengejutkan, di saat Kashinkoji sudah pasrah, tiba-tiba muncul beberapa adegan masa depan di penglihatannya. Mulai dari Eida yang beraliansi dengan Konoha, Code yang menciptakan Sumeaka dari Jubi, pertarungan Naruto dan Sasuke melawan Ishiki, Amado yang beraliansi dengan Konoha dan bekerja bersama Sumire, Boruto yang dikendalikan Momoshiki, Kawaki yang mengaktifkan karmanya, Ishiki yang mati di hadapan Kawaki, Code bersama para Sumeakanya, dan Eida mengaktifkan Zeno setelah dipicu oleh Kawaki. Saat itu Kashinkoji berkata, semua terjadi secara tiba-tiba. Begitu melihat rangkaian pemandangan yang muncul satu persatu di depan mataku, aku pun menyadarinya bahwa itu adalah sekilas gambaran realitas masa depan. Kashinkoji pun ternyata melihat kemunculan para Shinju dalam penglihatan masa depannya. Dan menariknya, dalam penglihatan itu, ada satu Shinju baru di luar 4 Shinju yang sudah muncul hingga saat ini. Shinju itu memiliki tanda di pipi dan matanya, yang terlihat seperti Shinki, tapi terlihat juga seperti Naruto dalam mode Baryon. Lalu Kashinkoji pun melihat pohon Shinju yang sudah tumbuh menjulang. Kashinkoji berkata, aku pun tersadar, walaupun Ishiki mati, semuanya masih belum berakhir. Selama Jubi itu sendiri tidak musnah, planet ini tetap berada dalam bahaya. Ya, masih ada yang harus aku lakukan. Aku tidak boleh mati di tempat seperti ini. Setelah itu, kilas balik dalam kilas balik pun berakhir. Boruto termenung setelah mendengar cerita Kashinkoji. Setelah itu, Kashinkoji berkata, lalu, untuk menguatkan keyakinan dan memperdalam pemahamanku akan kemampuan ini, aku membandingkan rangkaian pemandangan yang kulihat saat itu dengan keyakinan yang benar-benar terjadi. Lalu Boruto berkata, maksudmu, sejak awal kau sudah tahu bahwa posisiku dan Kawaki akan tertukar karena Zeno? Kashinkoji menjawabnya dengan berkata, ya, itu benar. Tapi sebelum berbicara langsung denganmu seperti sekarang, aku pun tidak yakin. Karena yang tertanam dalam pikiranku adalah, sejak awal putra Hokage memang Kawaki. Lalu Boruto bertanya kemampuan seperti apa yang dimiliki Kashinkoji itu, dan kenapa dia memiliki kekuatan seperti itu. Lalu Kashinkoji menjelaskan asal-usul dari kekuatannya. Kau pernah mendengar dari Amado tentang Otsutsuki Shibai kan? Otsutsuki dari masa lampau yang dulu sudah menelan kehidupan di banyak planet, dan menguasai semua shinjutsu yang ada, hingga disebut sebagai dewa. Anggota Kara yang diperkuat dan dimodifikasi oleh Amado sepertiku. Kami semua menerima transplantasi sel Shibai. Tujuannya adalah untuk memanifestasikan satu dari banyak shinjutsu yang dia miliki. Tapi berhasil tidaknya mendapatkan kekuatan itu tergantung keberuntungan. Alhasil, Code mendapatkan kekuatan Sumiato, Daimon mendapatkan kekuatan yang bisa memantulkan semua serangan, dan Eida mendapatkan kekuatan ajaib layaknya dewa. Sedangkan Boro, Delta, dan aku tidak dianugerahi dengan shinjutsu. Tapi saat aku terpojok oleh Ishiki dan dalam keadaan sekarat, kekuatan itu tiba-tiba termanifestasi
investasi dalam diriku, kekuatan untuk melihat semua masa depan yang mungkin terjadi, yaitu Jippo. Boruto yang mendengarnya terheran-heran. Dia berkata, semua masa depan yang mungkin terjadi katamu? Lalu Kashin Koji melanjutkan penjelasannya. Dia berkata, mungkin ini terdengar seperti hal yang sudah sewajarnya, tapi alur yang menghubungkan masa kini dan masa depan tidaklah tunggal. Banyak perkembangan cerita yang tereliminasi karena titik percabangan yang kompleks. Dengan kata lain, seperti permainan Battle Royale antar takdir. Sebagai contoh, salah satu masa depan yang sudah berhasil kita hindari adalah terbunuhnya Nanadaime Hokage. Ishiki bereinkarnasi ke dalam tubuh Kawaki. Lalu planet ini musnah karena pohon Shinju yang dia tanam. Mendengar masa depan yang Kashin Koji ceritakan itu, Boruto terlihat terkejut dan berkeringat. Lalu Kashin Koji berkata lagi, pada kenyataannya, sekarang hal itu tidak terjadi. Tapi saat itu kemungkinan terjadinya memang sangat tinggi. Biar kuberikan contoh yang lain. Pada hari saat Kawaki melenyapkan sosok Hokage, kau bertengkar dengan Kawaki. Alhasil kau terbunuh olehnya. Uchiha Sarada yang berusaha menghentikan kalian pun bernasib sama. Pada perkembangan ini, kau dan Kawaki tidak bertukar posisi. Setelah itu Kawaki bertarung tanpa harapan menang melawan Code yang memiliki kekuatan luar biasa. Kawaki pun kalah, lalu dilahap Jubi. Pada akhirnya planet ini musnah karena pohon Shinju. Sulit untuk membuktikan apa yang hanya aku bisa lihat, apalagi jika perkembangan itu tidak terjadi. Yang perlu kau pahami adalah, dalam beberapa tahun terakhir, masa depan kita selalu berada dalam situasi di ujung tanduk. Saat itu Boruto benar-benar kebingungan, karena cerita Kashin Koji tidak masuk akal. Boruto berkata, cerita yang sulit dipercaya, tapi kau menangkap dengan akurat kondisi yang ditimbulkan Zeno. Aku tidak ingin beranggapan bahwa kau bisa melihat segala aspek dari masa depan, tapi harus kuakui bahwa kata-katamu bukan omong kosong yang tidak berdasar. Kashin Koji berkata, itu sudah cukup, terima kasih sudah mengerti. Tapi saat itu Boruto masih membahas kemampuan Kashin Koji itu. Dia berkata, tapi meskipun bisa melihat berbagai pola masa depan, ujung-ujungnya tetap terjadi juga kan? Lalu apa gunanya kekuatan itu? Kashin Koji berkata, kegunaan terbesarnya adalah informasi. Untukmu yang sedang dalam pelarian, resiko terjebak dalam situasi terpojok seperti tadi bisa dihindari. Boruto berkata, ya, aku merasa sangat tertolong. Setelah itu Kashin Koji melanjutkan penjelasannya tentang keuntungan dari kemampuannya. Dia berkata, atau aku bisa mengajarkan teknik dan jutsu yang sudah kau kuasai di masa depan pada dirimu sekarang. Dengan begitu, kau akan bisa menguasainya lebih cepat dan efektivitas latihanmu pasti meningkat. Mendengar hal itu, Boruto terkejut dan terlihat bersemangat. Dia berkata, hei, tunggu, itu hebat sekali. Memangnya boleh seperti itu? Kashin Koji berkata lagi, secara kronologis tidak kontradiktif, tapi aku hanya menyampaikan apa yang aku lihat. Dalam Jippo, hal seperti itu hanyalah prosedur dasar. Aku pun akan memberitahumu cara untuk menyelamatkan Uchiha Sasuke yang dijadikan pohon. Boruto yang tadi terlihat bersemangat kini langsung terkejut mendengarnya. Lalu Kashin Koji melanjutkan ucapannya dengan berkata, tapi pertama-tama, aku ingin kau tahu seperti apa kemungkinan terburuk yang bisa terjadi di masa depan. Boruto semakin kebingungan, karena ternyata ada kemungkinan terburuk dari kemungkinan yang buruk. Lalu Kashin Koji mulai menjelaskan kemungkinan terburuk itu. Dia berkata, pertama-tama, Jubi akan lepas dari Code dan berevolusi menjadi sesuatu yang baru. Mereka akan muncul di hadapan kita sebagai beberapa Shinju humanoid yang memiliki kehendaknya sendiri. Hal itu mungkin bisa dihindari jika kita bisa menghancurkan Jubi yang menjadi akar masalahnya sebelum itu terjadi. Tapi kemungkinan terjadinya sangat rendah. Para Shinju selalu muncul dalam hampir semua masa depan yang bisa kulihat, dan yang paling berbahaya adalah pemimpin mereka. Dia bernama Jura. Boruto, kau akan mati dibunuh olehnya. Boruto yang mendengar masa depan terburuk itu terlihat kaget. Lalu Kashin Koji melanjutkan penjelasannya. Dia berkata, memang tidak semua yang kulihat seperti itu, tapi banyak masa depan yang berakhir seperti itu. Perkembangan setelahnya kurang lebih sama. Pada akhirnya Kawaki akan dilahap, dan planet ini akan musnah. Hal itu tidak boleh dibiarkan. Masa depan terburuk tidak boleh terjadi. Seperti yang aku katakan tadi, ada banyak faktor yang bisa menentukan masa depan. Bahkan sekarang, saat kau mengetahui fakta ini pun, masa depan kita mengubah rutenya setiap detik. Boruto termenung sejenak setelah mendengarnya, tapi tidak lama kemudian dia berkata, Koji-ochan, biar ku beritahu kau satu hal. Tidak peduli meskipun itu strategi untuk mencegah rencana pohon Shinju, aku tidak akan menyetujui pilihan untuk membunuh Kawaki, karena tujuanku adalah menyadarkan saudaraku yang bodoh itu dan menyatukan kembali keluarga Uzumaki sekali lagi. Setelah itu Boruto mengambil dan memasang ikat kepalanya sambil berkata, yang jelas, aku sudah paham bahwa Jubi adalah ancaman. Tanpa kau suruh pun, baik Code maupun Jubi akan kubereskan sekaligus. Kashin Koji yang mendengarnya hanya terdiam. Kilas balik pun berakhir. Kini kembali ke Konoha. Boruto masih dalam kondisi cukup
cukup kritis. Dia sedang dijaga oleh Sumire. Sumire meminta Boruto untuk tidak bergerak dulu, sementara Konohamaru sedang memeriksa luka Sarada. Menurut Konohamaru, tulang Sarada baik-baik saja, tapi justru syarafnya yang terluka. Hanya saja Sarada tidak peduli dengan lukanya sendiri. Dia justru meminta Konohamaru untuk membantu Boruto. Tidak lama dari itu, Himawari pun mulai tersadar. Dia langsung melihat ke sekelilingnya, lalu menemukan Sarada yang sedang terluka. Jadi dia tanpa basa-basi langsung berlari menuju Sarada dan mengabaikan Nishi yang saat itu menanyakan kondisinya. Saat itu Himawari langsung memegang tangan Sarada yang terluka dan menyalurkan cakra Kyuubi ke lukanya. Seketika luka itu pun tertutup dan sembuh total. Sarada yang melihat dan mengalaminya langsung bahkan tidak bisa mempercayainya. Dia melihat tangannya sambil berkata, "Serius, lukanya sudah sembuh?" Sementara Kawaki hanya melirik keheranan. Sedangkan Konohamaru terlihat panik karena sepertinya dia menyadari Himawari mengeluarkan cakra Kyuubi. Konohamaru berkata, "Apa yang terjadi, Himawari? Kau?" Tapi saat itu Himawari hanya tersenyum sambil berkata, "Karena area lukanya kecil, kurasa dengan begini sudah tidak apa-apa." Mengetahui Himawari bisa menyembuhkan seseorang, Sumire yang saat itu sedang mengurus Boruto pun langsung memanggil Himawari dan memintanya untuk menyembuhkan Boruto juga. Himawari terkejut karena baru sadar Boruto sudah kembali ke Konoha. Tapi saat Himawari melangkah untuk menuju Boruto, tiba-tiba Kawaki muncul untuk melarangnya. Kawaki berkata, "Tunggu Himawari, jangan dekati dia." Sarada yang melihatnya cukup kesal dengan sikap Kawaki itu. Tapi Kawaki langsung menjelaskan. Dia berkata, "Jangan salah paham, aku bukan melarang untuk menyembuhkannya. Sebelum itu, ada yang harus kita lakukan dulu. Benar kan Konohamaru?" Konohamaru pun mengiyakan ucapan Kawaki. Dia berkata, "Ya, kau benar. Kesempatan seperti ini tidak akan datang dua kali." Setelah itu Konohamaru langsung menuju Boruto dan meminta Sumire untuk menyingkir. Lalu dia memborgol tangan Boruto sambil berkata, "Jangan khawatir, aku tidak akan berbuat kasar. Ini borgol penyegel ciptaan Amado. Ini borgol penyegel ciptaan Amado. Dengan begini, dia tidak akan bisa menggunakan jutsu apapun." Sarada mencoba untuk memprotes tindakan Konohamaru, tapi Konohamaru langsung berkata, "Jangan protes Sarada, ini hanya prosedur yang sesuai aturan. Kita akan menggali informasi yang dia punya dan melaporkannya kepada Hachidaime Hokage." Sedangkan Kawaki saat itu merogoh baju Boruto, lalu dia menemukan dan menangkap katak Kashinkoji. Kawaki menyadari katak itu milik Kashinkoji. Dia pun saat itu mungkin menyadari bahwa Boruto selama ini dibantu Kashinkoji. Setelah itu Kawaki langsung menghancurkan katak milik Kashinkoji itu. Konohamaru yang melihatnya bertanya ada apa, tapi Kawaki mengatakan tidak ada apa-apa. Sementara di markas Orochimaru, Kashinkoji terlihat kesal karena menurutnya situasinya akan menjadi sangat merepotkan. Setelah itu kita beralih ke markas Shinjo. Jura sudah meletakkan Togedama Hidari di atas kotak hitam. Lalu batang-batang pohon mulai menuju Togedama Hidari dan menyalurkan sesuatu. Hingga akhirnya Hidari pun bangkit sepenuhnya. Setelah itu Jura langsung berkata, "Bagaimana Hidari? Apakah ada yang aneh?" Hidari menjawab, "Entahlah, aku tidak mengerti." Lalu Jura berkata, "Begitu ya? Kelihatannya kau punya kesadaran diri sebagai Hidari. Tidak masalah, kau tidak kehilangan identitasmu." Kemudian Matsuri menginterupsi pembicaraan Jura dan Hidari. Dia berkata, "Jura, sudah boleh kan? Itu yang di sana. Aku sudah tidak sabar ingin melihat sosok seperti apa yang akan muncul." Jura berkata, "Tidak masalah, panenlah." Lalu Matsuri langsung mengambil Togedama lainnya yang tumbuh di pohon yang ada di markas mereka. Dia pun meletakkan Togedama itu di atas kotak hitam. Matsuri, Jura, Hidari, dan Mamushi menatap ke arah Togedama itu. Lalu Jura berkata, "Kita harus memikirkan namanya." Dan itu mengakhiri Boruto to Blue Vortex chapter 13 kali ini. Sebelum berakhir, seperti biasa ada sebuah catatan samping editor yang kali ini berbunyi, "Dengan pulihnya Hidari, kemunculan Shinju baru, dan tertangkapnya Boruto, bisakah mereka terhindar dari masa depan terburuk?"